Diawali dengan voice over yang menceritakan tentang gadis kecil bernama Lindy yang mempunyai bakat terkubur di dalam DNA-nya. Tapi, beberapa orang menyebutnya sebagai penyakit atau bahkan gangguan kejiwaan yang buruk yang mungkin saja memperburuk kondisi Lindy di masa depan dan bisa membuatnya tidak normal seperti kebanyakan orang. Lindy mengaplikasikan kekesalannya jika ada seseorang melakukan hal yang tidak disukai di depannya, dan Lindy tidak mampu mengontrol dirinya. Di dalam kehidupan keluarganya, Lindy tidak pernah mendapatkan cinta kasih dari kedua orang tuanya, yang membuat Lindy semakin marah dengan hidupnya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Kedua orang tuanya menerima hasil diagnosis dokter yang mengatakan kalau Lindy terkena intermittent explosive disorder, yang membuat dia mungkin tidak aman untuk hidup di dunia. Agar Lindy tetap bisa hidup, Lindy harus hidup sendiri dan terisolasi dari orang lain sampai obatnya ditemukan. Jumlah besar kortisol mengalir melalui tubuh Lindy, membuatnya lebih cepat dan kuat dari biasanya, yang membuat Lindy sangat menarik bagi pihak tertentu yang punya kepentingan. Kondisi Lindy dari hari ke hari semakin tidak stabil. Begitu juga dengan emosinya yang jauh lebih besar dari biasanya. Sampai obatnya tak ditemukan, Lindy tak berguna bagi siapapun. Kehidupannya hanya menjadi manusia percobaan laboratorium. Lindy pun dimasukkan ke dalam militer untuk bisa mengasah kemampuannya. Tapi ternyata itu pilihan yang salah, karena Lindy tidak dapat mengontrol diri dan menghajar komandannya. Kemudian terobosan pun datang, kesempatan Lindy untuk bisa menjadi manusia normal. Film berlanjut dengan Lindy dewasa sedang berjalan untuk menuju restoran dan bertemu dengan seorang pria yang mengajaknya kencan. Lindy melihat seorang pria sedang memarahi wanita. Kemudian emosi Lindy pun terpancing. Tapi berkat alat terobosan yang dia gunakan, Lindy mampu merendahkan emosinya. Lindy bertemu dengan pria bernama Justin. Lindy kemudian berkata kalau dia hanya datang untuk menyapa, dan dia akan langsung pergi karena suasana hatinya sedang tidak bagus. Setelah itu, pelayan datang dan berkata jika Lindy tidak jadi makan dengan Justin, maka mejanya akan diberikan kepada orang lain. Lindy yang merasa tidak enak terpaksa duduk dan memesan makanan. Kemudian, Lindy pergi ke toilet. Lindy mendengar seorang wanita yang sedang berbicara melalui telepon yang membicarakan keberhasilannya merebut suami orang. Emosi Lindy pun memuncak. Lindy ingin menahannya, tapi alat itu rusak. Akhirnya, Lindy langsung mendobrak pintu toilet dan memberikan wanita itu tanda perkenalan. Setelah itu, Lindy langsung pergi dari restoran itu. Keesokan harinya, Lindy berjalan untuk menuju tempat psikiaternya yang bernama Dr. Muchin untuk meminta memperbaiki alat miliknya. Muchin memperingatkan Lindy kalau dia tidak bisa selamanya menggunakan alat itu. Muchin kemudian mengusulkan Lindy untuk mencari pacar agar bisa mengalihkan emosinya. Di malam harinya, Lindy berkencan kedua kalinya dengan Justin dan mereka saling mengobrol. Justin kemudian meminta maaf jika dirinya membosankan untuk Lindy. Mereka berdua sampai di apartemen Lindy. Justin melihat banyak alat yang menempel di tubuh Lindy. Tapi Justin tidak memperdulikan dan melanjutkan kegiatan mereka. Lindy terbangun di sore hari dan Justin menyiapkan makanan untuk Lindy. Beberapa saat kemudian, Justin memberikan Lindy kamera untuk mengisi waktu kosong Lindy. Justin meminta Lindy untuk menemuinya malam nanti karena Justin akan memberikan kejutan, sementara dia akan pergi bekerja. Lindy pun merasakan bahagia karena kedekatannya dengan Justin. Lindy sampai di tempat Muchin dan memberitahu kalau dia sudah sembuh dan tak membutuhkan lagi alat itu. Di malam harinya, Lindy bersiap ke tempat Justin. Tapi Lindy merasa ada yang tidak beres karena Justin tidak ada kabar seharian. Lindy pun menelponnya, tapi yang mengangkat bukan Justin, melainkan detektif bagian kriminal bernama Vickers. Lindy bertemu dengan detektif yang mulai menceritakan kejadian kematian Justin. Lindy pun meminta agar bisa melihat mayatnya, tapi kedua detektif melarangnya karena peraturan kebijakan. Lindy yang merasa kesal dilarang langsung emosi kembali.
dan Lindy langsung memencet alatnya. Vickers memberikan kartu namanya kepada Lindy untuk menunggu kabar selanjutnya. Lindy menghadiri pemakaman Justin sambil membayangkan kenangan terakhir mereka. Lindy yang berada di rumah tak bisa tidur dan membangkitkan emosinya. Lindy pun pergi ke tempat Muncin. Di dalam, Lindy menyerang Muncin, tapi kemudian Muncin langsung memberikan obat penenang kepada Lindy. Lindy tersadar, lalu Muncin berkata agar Lindy melupakan semua tentang Justin dan fokus pada kesembuhannya. Sayangnya, Lindy bersikeras untuk mencari pelakunya dan membalaskan dendam. Lindy menghubungi Vickers untuk menemuinya di suatu tempat. Saat Vickers pergi, Lindy datang ke kantor polisi dan menyelinap masuk untuk mengambil handphone Justin yang menjadi barang bukti. Lindy datang ke pusat perbelanjaan dan Lindy bertanya siapa manajer di tempat itu. Dan pria gemuk berkata dia manajernya. Lindy yang meragukan pria itu kembali bertanya siapa orang pintar di tempat itu. Kemudian Lindy dibawa untuk bertemu dengan Andy, seorang hacker hebat. Lindy meminta Andy untuk melacak handphone Justin. Mereka pun menemukan satu nama, yaitu Barry Kaspersky. Setelahnya, Lindy datang ke tempat tarung bebas. Di dalam sana, Lindy melihat Barry. Kemudian, Lindy mencari perhatian mereka. Hingga akhirnya, Lindy bertanya hubungan Barry dengan Justin. Barry kemudian memberikan tantangan untuk melawan semua petarungnya. Jika Lindy bisa mengalahkan mereka, maka Barry akan memberitahukan pembunuh Justin. Lindy pun menerima tantangan itu dan mengalahkan petarung itu dengan mudah. Barry mengajak Lindy ke suatu tempat sambil berbicara empat mata. Saat sampai di tujuan, Barry tidak memberikan apa yang dijanjikan. Barry malah menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikan Lindy. Tapi Lindy mampu melawan anak buah Barry. Akhirnya, Barry ditawan dan dipaksa mengatakan nama itu. Barry pun berkata satu nama, yaitu Garrett Fiesel. Di malam berikutnya, Lindy pergi ke sebuah gedung milik Fiesel. Orang kepercayaan Fiesel bernama Della Croix membawa Lindy untuk bertemu dengan Fiesel. Tapi di dalam lift, Della langsung membuat Lindy pingsan. Lindy tersadar di dalam ruangan dan semua alat tubuhnya sudah dilepas. Della memberikan Lindy kesempatan agar pergi dari tempat itu dengan selamat dan memperingatkan Lindy untuk tidak kembali lagi. Lindy pun dibawa pulang oleh supir. Della masuk ke dalam ruangan Fiesel untuk memberitahu kalau ada wanita yang mencarinya. Lindy sudah berada lagi di tempat Muncin. Kemudian, Lindy meminta lagi alat itu kepada Muncin. Di malam selanjutnya, Vickers menghubungi Lindy dan memintanya untuk berhenti mengajar Fiesel. Tapi, Lindy bersikeras untuk membalaskan dendam Justin. Lindy sudah berada di gedung Fiesel. Tapi ternyata, dia sudah ditunggu Della di atas gedung. Della pun membawa Lindy ke ruangan Fiesel. Mereka pun membahas tentang Justin. Fiesel kemudian meminta maaf sambil tertawa. Beberapa saat kemudian, Della membuat Lindy pingsan kedua kalinya. Lindy tersadar lagi di dalam ruangan. Tapi kali ini, Lindy mampu mengalahkan Della. Lindy pun bergegas dan masuk kembali ke dalam ruangan Fiesel. Kemudian, Lindy terkejut karena Fiesel sudah tewas. Di saat bersamaan, Justin pun muncul di hadapannya. Ternyata, Lindy hanya dimanfaatkan Justin agar bisa menemukan Fiesel. Justin pun berkata kalau dia sudah mendanai alat yang selama ini Lindy pakai, dan berkat rekomendasi Dr. Muncin, Justin pun memilih Lindy untuk dia manfaatkan. Lindy pun memuncakkan emosinya dan memberikan Justin hadiah perpisahan. Lindy datang ke tempat Muncin dan memojokkannya akibat pengkhianatan yang dilakukan Muncin. Beberapa saat kemudian, Detektif Vickers dan semua anggotanya datang mengamankan Muncin.